Penceramah kondang Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah akhirnya meminta maaf kepada Sun Haji, pedagang es viral yang ia hina dalam ceramahnya. Hal itu dilakukan oleh Gus Miftah setelah videonya viral hingga mendapat kecaman dari publik. Terlihat Gus Miftah dan tim mendatangi kediaman bapak tukang es bernama Sun Haji untuk meminta maaf. Soal kata-kata kasar yang sempat dilontarkan kepada Sun Haji, Gus Miftah berdalih hal tersebut hanya candaan belaka. Meski mengaku bercanda, dengan kelapangan hatinya akhirnya Gus Miftah mau meminta maaf kepada Sun Haji atas perkataan yang kurang pantas tersebut. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah gitu Pak, baru betul. Kita ini kan manusia biasa yang tidak sempurna ya. Mau posisi kita setinggi apapun kita tetap manusia. Pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Semoga ini kita bisa ambil menjadi pelajaran buat kita semua ya. Ingat, yang harus diingat ya, adab dulu baru ilmu, oke? Saya sangat menghormati Gus Miftah sebagai pendakwah, sebagai tokoh yang dipandang oleh masyarakat. Kalau misalkan tujuannya Gus sering bercanda seperti itu tidak masalah Gus. Ya, netizen atau teman-teman itu tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau Gus Miftah memborong dagangan beliau, setidaknya membeli dagangan beliau, lalu Anda membuat bercanda dagangan beliau atau karakter beliau atau apapun lah itu setidaknya masih mending. Nah, apa yang dilakukan Anda ini menghina orang dengan kata-kata goblok, tetapi tidak membeli barangnya, ya, tapi dikata-katain. Itu kan sangat tidak pantas. Rasulullah aja tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Ini orang, ya, Anda kan nggak tahu ini orang udah makan apa belum, ini orang udah dapat rezeki apa belum tadi, ini orang udah menghidupi berapa keluarga. Itu kan masa Anda tahu. Jadi jaga lisan, ya, mulutmu harimaumu Gus. Anda kan udah jadi staf khusus, ya, presiden. Jadi tidak pantas lagi untuk bercanda hal-hal yang bodoh seperti itu. Kalau misalkan udah jadi staf khusus presiden, berarti wibawa harus dijaga, ya. Perkataan juga harus dijaga, kelakuan juga harus dijaga. Nggak boleh lagi ada hal-hal yang atau enggak bercanda-bercanda tetapi dengan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Itu adalah hal yang sangat bodoh menurut saya. Jadi kalau bisa jangan diulangi lagi Gus ya. Kita sama-sama mengingatkan aja. Kita sama-sama manusia, punya salah, tapi lihatlah orang kecil, mereka seperti apa hidupnya. Kalau bisa malah kita membantu bukan menghina. Guys, finally Gus Miftah minta maaf dong gitu. Minta maaf ke penjual es teh yang dihina di depan orang banyak. You know what? Apa katanya? Nggak bermaksud ngatain dia seperti itu. Ya maklum lah, aku kan bukan nabi. Nggak gitu. Katanya bercanda. Bercanda. Emang Bapak nggak ada bercandaan lain yang lebih kocak lagi, Pak? Pak, saya kasih tahu Pak, Bapak bercandaannya norak banget Pak. Norak. Bapak ngatain orang goblok di depan orang banyak. Sebenarnya goblok itu siapa Pak? Siapa? Si penjual es teh atau Bapak? Maaf nih, sebelumnya bukannya nggak sopan Pak ya. Tapi sikap Bapak itu nggak banget. Apalagi teman-temannya si Bapak ini yang notabene udah tahu kan nggak banget ya ngatain orang goblok di depan orang banyak. Terus dia malah ketawa-tawa, anjir lah. Lu tuh gak punya pendirian tau gak?
orang-orang yang berada di sekitar si Gus Miftah yang pada saat dakwah itu nggak nunjukin banget yang namanya kalian itu pemuka agama. Nggak ada nunjukin menurut gua ya. Yang lain terserah, ini menurut gua. Mohon maaf nih ya, kalian berkaca deh ya, berkaca itu nggak banget, paham nggak sih? Jadi gue mau kasih tahu nih ke kalian yang kemarin cekakak cekikik yang ngelihat orang dikatain goblok di depan orang banyak ya. Bercandaan kalian itu norak, sumpah. Gus Miftah udah meminta maaf kepada si bapak penjual es teh yang kemarin digoblok-goblokin nama dia ya. Dan dia sudah datang ke kediaman dari si bapak ya, biasalah ya, meminta maaf ya. Nah cuman nih adab dari seseorang yang meminta maaf ya, apalagi itu kepada orang yang lebih tua nih dari dia ya, apalagi pada orang yang sudah uzur ya kan, kayaknya kurang etis ya kalau meminta maaf dengan cara dirangkul-rangkul ya, dan masih kekeh juga mengatakan bahwa itu hanya guyon katanya. Guyon kok pakai kata goblok, gimana sih ya? Ini kita nih orang Sumatera nih, kita itu paling ceplos-ceplos lah ngomongnya, tetapi kayaknya enggak juga guyon-guyon sampai separah-separah itu ya kan. Nah ini nih yang buat saya kurang srek dengan feodalisme agama yang ada di Jawa sana ya kan. Kalau sudah menyandang predikat Gus ya begitu ya, dia harusnya kan dia meminta maaf, dia lebih muda ya, walaupun dia mengatakan bahwa dia itu seorang ustadz, seorang apalah, seorang pemuka agama, seorang keturunan dari wali-wali lah ya. Cuman kalau dia bersalah datang ke rumah orang ya takjim lah, cium tangan lah ya, dia lebih tua tapi sudahlah ya, mungkin itulah yang benar-benar membedakan di sini dengan di sana ya. Itulah kualitas dari ulama-ulama yang ada di Jawa ya. Ya seperti yang kita ingat ya kan, banyak sekali dulu ulama-ulama dari Sumatera ini di persekusi di sana ya, di Jawa ya. Tapi hasilnya yang kita dapatkan ya begitu ya, dari sana ya. Klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu gak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu gak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga gak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga gak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya,
itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai. Apakah pantas? Nggak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf atau kelepasan atau keceplosan, tapi kita juga nggak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton.